Maranatha, Tuhan Yesus akan datang, Tuhan Yesus pasti datang, dan Tuhan Yesus segera datang. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita dan kita akan membaca di dalam Ibrani 4 ayat 1 sampai 3. Ibrani 4 ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakannya. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah di dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Ibrani ini adalah kitab yang sangat sulit untuk ditafsir. Tetapi saudara-saudara, kalau engkau itu mempunyai kemauan untuk menyelidiki kitab Ibrani ini, maka Tuhan itu akan mengiluminasikan hikmat pengertian di dalam hidupmu. Sama seperti dengan Amsal 16 dan Amsal 16 ayat 16 yang baru kita baca tadi. Bahwa ketika engkau memperoleh kebenaran itu tidak sebanding dengan apa yang sudah engkau dapatkan. Kebenaran itu melebihi dari emas, melebihi dari perak. Amin. Saudara-saudara, kitab Ibrani ini ditujukan kepada orang Yahudi yang sudah convert menjadi orang Kristen. Bahkan ada sebuah buku yang mengatakan bahwa kitab Ibrani ini ditujukan atau ditulis untuk para imam Yahudi. Saudara-saudara, kalimat atau kata yang pertama, sebab itu. Sebab itu berhubungan erat dengan ayat yang sebelumnya, yaitu di dalam Ibrani 3 ayat 19. Demikianlah kita lihat bahwa mereka itu tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Saudara-saudara, orang Israel itu mereka sudah keluar dari Mesir. Kemudian mereka itu mengembara untuk mencapai tanah perjanjian. Mereka itu mengembara di padang gurun selama berapa tahun? 40 tahun lamanya. Mereka itu tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian atau tanah Kanaan yang seperti Tuhan janjikan itu. Karena apa? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, ketidakpercayaan juga yang membuat banyak orang Israel ini yang sudah keluar dari tanah perjanjian karena mereka itu tidak pernah benar-benar untuk memegang janji yang sudah Tuhan berikan kepada orang Israel. Saudara-saudara, atau apistian di dalam bahasa Greek-nya atau bahasa aslinya itu berarti juga sama sekali tidak mempunyai iman kepada Tuhan. Orang Israel yang sudah keluar dari tanah Mesir, mereka itu tidak mempunyai iman untuk memasuki tanah perjanjian. Akhirnya orang Israel itu karena dia sebenarnya sudah masuk di tanah Kanaan, justru akhirnya apa? Akhirnya dia keluar dari situ karena apa? Karena tidak percaya kepada janji yang sudah
diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Sekali lagi mau saya tegaskan, tidak percaya atau kata di dalam bahasa Greek-nya itu adalah apistian. Itu berarti juga sama sekali tidak mempunyai iman kepada Tuhan. Orang Israel yang keluar dari Mesir maksud saya, tidak mempunyai iman untuk memasuki tanah perjanjian. Dan orang yang sudah memasuki tanah Kanaan justru akhirnya keluar dari situ karena apa? Karena tidak percaya kepada janji yang Tuhan berikan. Saudara-saudara, mereka itu adalah golongan yang benar-benar tidak pernah diselamatkan. Karena apa? Karena mereka mengeraskan hati mereka. Mereka melawan Tuhan. Dan Tuhan bersumpah di dalam murka Tuhan bahwa umat Israel tidak akan pernah masuk ke tempat perhentian sementara yang sudah Tuhan janjikan. Jadi saudara-saudara, kita bisa simpulkan masalah ketidakpercayaan orang Israel ini. Pertama, orang Israel itu tidak percaya, tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Kemudian yang kedua, orang Israel yang tidak percaya justru mereka itu keluar dari tanah perjanjian setelah mereka itu memasukinya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus melihat peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir itu seperti ini. Allah itu tentu tidak akan mengirim kembali bangsa Israel yang sudah keluar dari tanah perbudakan untuk menjadi budak kembali di dalam konteks yang lain. Tidak mungkin Allah itu membebaskan orang Israel dari perbudakan di tanah Mesir, lalu kemudian menjadi budak di dalam hal yang lain. Saudara bisa mengerti nggak? Persoalan utamanya itu bukan pada Allah, tetapi persoalan utamanya itu pada umat Israel. Mereka itu tidak percaya kepada janji Allah. Mereka itu hanya percaya bahwa Allah itu sanggup untuk membebaskan mereka dari penjajahan di tanah Mesir. Tetapi mereka tidak percaya bahwa Allah itu sanggup untuk memelihara mereka di dalam perjalanan kepada pembebasan mereka. Jadi bagian ini tentu saja mengajar kita, saudara-saudara, sebagai kita orang percaya itu, bahwa pertama Allah itu telah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Saya ulangi lagi. Pertama, Allah itu sudah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Amin. Kemudian yang kedua, lalu kenapa Allah harus membiarkan kita untuk jatuh di dalam kita mengikuti Tuhan, di dalam kita mengiringi Tuhan, sehingga kita harus jatuh atau masuk ke neraka. Saudara-saudara, persoalan ini harus benar-benar kita pikirkan dan kita renungkan. Allah itu membebaskan kita dari dosa bukan untuk membiarkan kita terhilang dan masuk ke dalam neraka. Berarti keselamatan yang sudah
saya terima. Dan yang sudah saudara terima itu adalah keselamatan yang tidak pernah hilang. Amin. Saudara-saudara, kebanyakan orang percaya bahwa Allah itu sanggup untuk menyelamatkan hidupnya dari dosa. Tetapi mereka itu tidak ada kepercayaan bahwa keselamatan yang mereka terima dari Allah itu bersifat kekal. Kalau Anda itu mempercayai bahwa saat ini, detik ini saudara itu sudah diselamatkan, lalu hidup Anda akan berakhir di neraka, maka saudara-saudara, sia-sia saudara, sia-sia kepercayaan iman saudara. Di sini penulis surat Ibrani akan mengatakan bahwa sebenarnya Anda itu sedang mempunyai masalah ketidakpercayaan atau apistian, atau Anda sebenarnya itu tidak mempunyai iman. Saudara-saudara, orang-orang Yahudi yang sudah convert, orang-orang Yahudi yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi itu sebagai penerima asli surat Ibrani ini, mereka ini sedang bergumul dengan masalah yang besar di dalam kehidupan mereka. Karena apa? Karena mereka itu teraniaya. Oleh karena apa? Oleh karena mereka itu percaya kepada Yesus Kristus. Mereka dianiaya oleh karena iman mereka di dalam Kristus Yesus. Mereka itu mengalami ujian yang sangat besar. Kadang bahkan ada beberapa yang sempat mau menyerah. Untuk apa? Untuk kembali kepada agama lama mereka, yaitu agama Yudaisme. Saudara-saudara, ini sama seperti kita. Kita tidak mudah untuk mempercayai sound doctrine. Kita ini lebih mudah bagi kita untuk menyerah dan untuk mengkompromikan iman kita. Saudara-saudara, bukankah godaan untuk tunduk kepada tekanan umum itu lebih besar di depan mata kita? Disinilah ketidakpercayaan itu muncul dan itu akan menyerang kita. Sama seperti orang Israel yang tidak bisa memasuki tanah perjanjian. Oleh karena apa? Karena musuh yang sama, yaitu ketidakpercayaan itu. Bahkan saudara-saudara, ada sebagian orang yang sudah berada di tanah perjanjian, mereka memilih untuk keluar oleh karena musuh utama mereka, sikap tidak percaya atau apistian. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, percaya kepada sound doktrin itu harus diteruskan apapun yang terjadi, apapun yang ada di depan mata kita. Meskipun kadang kita ini berjalan sendirian, kita ini tidak mempunyai dukungan dari mayoritas orang-orang percaya. Kita ini berada di jalan yang sempit. Tetapi kita tidak boleh lagi untuk kembali ke jalan yang dahulu. Memang saudara-saudara, ketidakpercayaan akan terus menyerang kita. Tetapi ingat saudara-saudara, janji Allah itu harus tetap kuat di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang kita akan membahas Ibrani 4 ayat 1 sampai 3.
Perhatikan kata pemberhentian di dalam Ibrani 4 ayat 1 dan Ibrani 4 ayat 3. Sebenarnya saudara-saudara, kata pemberhentian itu selalu diulang-ulang oleh penulis Ibrani ini, karena memang begitu penting kata ini di dalam Alkitab. Kata itu adalah kata yang sangat penting karena merupakan sebuah gambaran, sebuah bayangan dari peristiwa yang dialami oleh umat Israel. Kata pemberhentian di dalam kitab Perjanjian Lama itu di mana pada hari yang ke-7 Allah itu berhenti. Allah itu berhenti bukan menunjuk bahwa Allah itu berhenti sama sekali. Berhenti di sini bermaksudnya adalah Allah itu berhenti di dalam penciptaan. Penciptaan. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang merupakan creator, Tuhan yang merupakan redeemer. Dia sudah selesai menciptakan, tapi dia itu terus aktif, kreatif. Dia itu terus bekerja untuk melakukan penebusan. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang benar. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha tahu. Allah yang maha kekal. Dia itu mempunyai rencana yang besar, yaitu untuk membebaskan umat pilihannya dari dosa. Kemudian saudara-saudara, yang kedua, Tuhan sudah bersumpah melalui Musa untuk membawa umat Israel itu keluar dari tanah perbudakan. Dan mereka akan dibawa ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Saudara bisa membacanya di dalam Keluaran 6 ayat 1-8. Ini tidak akan saya baca ya saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, di dalam kenyataannya umat Israel tidak bisa masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Bahkan Musa yang menjadi pemimpin untuk mereka memimpin masuk ke tanah perjanjian, Musa juga gagal untuk masuk ke tanah perjanjian. Saudara-saudara, sebenarnya umat Israel ini sudah menerima good news atau gospel itu. Tetapi apa? Tetapi mereka menolak, mereka tidak percaya, mereka komplain kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga Tuhan murka kepada umat Israel. Tuhan murka dan Tuhan berkata, engkau tidak akan masuk kepada tanah perjanjian yang sudah aku janjikan. Saudara-saudara, orang Israel itu beruntung sekali. Karena apa? Karena mereka mendengar firman langsung. Mereka mendengar Injil, kabar baik itu langsung dari Tuhan. Mereka seolah-olah berkata bahwa Tuhan itu bisa menyelamatkan mereka. Tuhan bisa membebaskan mereka dari perbudakan. Tuhan bahkan bisa memimpin mereka untuk keluar dari tanah Mesir, serta memimpin mereka ke tanah perjanjian. Tetapi banyak dari mereka tidak pernah berhasil untuk masuk dan menetap di tanah perjanjian itu. Karena apa? Karena mereka hanya mendengar kabar baik itu. Mendengar itu tidak cukup saja, saudara-saudara. Tetapi engkau harus menumbuhkan iman di dalam kehidupanmu. Mereka hanya percaya. Tetapi di dalam realitas, saudara-saudara, mereka menyembah berhala itu selama 40 tahun lamanya di padang gurun. Saudara bisa membacanya di dalam Amos 5 ayat 25 sampai 26. Saudara-saudara dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Kanaan atau tanah perjanjian itu adalah type di dalam perjanjian lama. Tetapi anti-type atau penggenapannya itu ada di dalam siapa? Di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Amin.
tempat pemberhentian yang tepat, yang sempurna, yang sebenarnya itu adalah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, kehendak Tuhan adalah bahwa orang Israel, umat Israel itu bukan saja dibebaskan dari perbudakan di Mesir, tapi kehendak Tuhan adalah mereka juga sampai di tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan kepada mereka. Saudara, Tuhan yang sama juga mempunyai kehendak yang sempurna kepada orang-orang pilihannya, agar mereka itu dibebaskan dari belenggu dosa dan menemukan kemerdekaan dari dosa itu di dalam Kristus Yesus. Amin. Tapi seperti halnya orang Israel, ketidakpercayaan itulah yang tidak akan membuat orang percaya itu menerima janji yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Karena apa? Karena dosa mereka. Karena apa? Karena ketidakpercayaan mereka. Saudara-saudara, di dalam Matius 11 ayat 28 Tuhan sudah berfirman, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dengan tegas Tuhan Yesus mengatakan, "I give you rest." Rest yang dimaksud adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Amin. Keselamatan yang kekal, kemerdekaan dari perbudakan dosa. Itu adalah rest yang sejati. Itu adalah perhentian yang sejati. Saudara-saudara, kekristenan saat ini itu sama seperti gambaran umat Israel di dalam perjanjian lama, di mana banyak orang itu mengaku bahwa mereka itu Kristen. Tetapi saudara-saudara, mereka belum mengalami yang namanya born again atau lahir kembali. Sama seperti umat Israel, mereka itu masih berputar di padang gurun. Sama seperti umat Israel yang hanya berputar di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Kekristenan itu juga seperti ini. Mereka hanya berputar tentang keselamatan, tetapi mereka tidak mau menghidupi, mereka tidak mau berjuang di dalam keselamatan Yesus Kristus. Saudara-saudara, orang Kristen saat ini itu, mereka itu sudah bercerai dengan Kristus. Mereka itu dengan mulut mereka hanya berkata, "Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mencintai Engkau Yesus." Tetapi di dalam kehidupan mereka, mereka itu tidak menghidupi firman Tuhan yang merupakan pribadi dari Kristus sendiri. Karena apa? Kristus dan firman Tuhan itu adalah satu kesatuan. Amin. Saya ingin bertanya kepada saudara yang hadir pada saat ini. Sudahkah saudara masuk di dalam pemberhentian Yesus? Artinya apa? Mengalami keselamatan yang sebenarnya di dalam Kristus Yesus. Kalau saudara itu sudah mengalami keselamatan yang sebenarnya di dalam Kristus Yesus, maka engkau akan mengasihi firman-Nya. Engkau akan mengasihi ajaran Yesus. Amin. Ketika saudara mengasihi Yesus, mengasihi firman-Nya, mengasihi ajarannya, maka engkau akan memperoleh damai sejahtera yang akan mengalir, akan memimpin di dalam kehidupanmu. Yesus, firman Tuhan, ajarannya akan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupanmu. Amin. Amin. Kehidupan seseorang yang sudah menerima keselamatan di dalam Yesus itu, maka orang tersebut akan menerima firman Tuhan. Fokus dari kehidupan orang itu hanya firman Tuhan.
Dan dia akan mempunyai respon yang baik ketika firman Tuhan itu diberitakan, ketika sound doktrin itu diberitakan. Orang yang sudah menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus itu, orang tersebut akan membuka otaknya untuk menerima pengajaran dari Yesus Kristus. Orang tersebut di dalam kehidupannya akan melakukan seteo, dia akan menyelidiki, dia akan meneliti, dia akan menggali firman Tuhan itu hari demi hari sampai Tuhan memanggil dia. Orang tersebut akan menjunjung tinggi firman Tuhan sebagai kebenaran yang tertinggi di dalam kehidupan dia ketika dia mengikuti, dia mengiringi Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Saya akan menyerahkan kepada Pendeta Wanda. Amin. Puji Tuhan.